Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru 'ala dinil kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah. Pemirsa ngaji Situ Bareng yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan kami tim Damba SMA Bade 1 Surakarta yang insya Allah sudah sangat terkenal di YouTube. Bagi kalian YouTuber insya Allah sudah mengenal kami. Nah, bersama kita hari ini, di tengah-tengah kita hari ini bersama dua ustadzah sebagai narasumber yang ingin menyampaikan dan ingin membedah sedikit bagaimana seluk-beluk yang ada di bulan Dzulhijjah. Apa dan bagaimana peranan bulan Dzulhijjah, keistimewaannya apa anjuran-anjuran yang harus disampaikan atau harus dilaksanakan di situ. Nah, bersama kita sudah luar biasa dua narasumber yang sangat anggun dan mempesona. Siapa dia? Kita sapa. Yang pertama, Ustadzah Hajah Ibu Teuti Hirna Ningsih. Silakan menyapa Bu Hajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa sudah tidak asing lagi kan? Dia sudah sangat terkenal, ya. Apalagi di YouTube, sudah tidak asing lagi, ya. Apalagi di WA sudah sangat terkenal, ya. Baik, yang kedua, ya, tidak kalah terkenalnya di seantero SMA Bade 1 Surakarta. Siapa dia? Ustadzah Ibu Umi Abidah. Silakan Bu Zu'mi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sendiri, kalian tentu juga sudah tidak asing lagi, Pak Abi. Singkat, padat, jelas, tidak mudah lupa. Pak Abi, oke? Siap? Ya, Pak Abi. Baiklah, seperti yang kami singgung di awal, bahwa kita hari ini bersama dua narasumber ustadzah yang super hebat-hebat akan mencoba membedah bagaimana perihal yang ada di bulan Dzulhijjah. Sebagaimana yang kita ketahui, bulan Dzulhijjah ada beberapa amalan atau peristiwa yang sangat penting bagi kita, khususnya umat Islam. Bagaimana sejarah kurban pertama kali dilakukan yang menjadi syar'i bagi kita, yaitu dimulainya dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang akan mengkorbankan putra Ananda yang terkasih, yang sudah bertahun-tahun, puluhan tahun didambakan, diharapkan, kok malah diminta untuk dikorbankan. Saking taatnya kepada Allah, beliau tidak keberatan untuk mengkorbankan putra Anandanya yang bernama Nabi Isa Nabi Ismail alaihissalam. Nabi juga bisa salah loh ya. Jadi kita juga manusia bisa salah. Oke? Dan juga di dalam bulan Dzulhijjah itu juga disinggung di surat Al-Fajr ayat 1 ayat 2, ya, wal fajr walayalin asr. Dan di situ disebutkan bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu sangat luar biasa untuk kita membuat amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, tidak berpanjang dan berlebar karena itu bagiannya guru matematika, panjang dan lebar. Nah, kita akan segera mengikuti secara seksama dan mendengarkan bagaimana perihal amalan-amalan khususnya yang ada di bulan Dzulhijjah. Monggo Bu Hajah Teuti untuk bisa menyampaikan perihal tersebut. Terima kasih Pak Abe, anak-anak sekalian, pemirsa yang ada di rumah, ngaji Setu yang berbahagia. Ini luar biasa host kita kali ini ya. Ini seperti Bapak Gubernur, Bapak Gazar. Sangat humoris ya Bu Umi ya. Masya Allah. Jauh-jauh dari Jawa Tengah Bu, dari Semarang. Kalau muji orang itu ya Allah nggak tanggung-tanggung anak-anak sekalian dan pemirsa di rumah. Ya sebenarnya kami berdua ini biasa saja ya. Tapi memang beliau memuji kita, semoga tidak ada rasa kesombongan di hati kami. Amin. Pujian itu kita harapkan untuk memotivasi dan meningkatkan amalan kita. Terima kasih Pak
Pak Abe tadi Pak Abe menyinggung tentang bulan-bulan Dzulhijjah itu apa, kemudian apa yang dilakukan di di bulan Dzulhijjah. Nah, di sini sebelumnya saya sampaikan dulu. Yang pertama, kalau anak-anak cenderung mengingat bulan Dzulhijjah itu yang terbersit dalam hati kita itu biasanya apa ya Bumi? Di situ ada kurban, kemudian ada puasa, ada haji, dan lain sebagainya. Nah, kita tidak akan mengupas yang sebegitu detail dan banyak, tetapi yang satu hal yang poin-poin kita sering kita lakukan gitu aja ya. Yang pertama, di bulan Dzulhijjah itu ada perintah untuk berpuasa satu hari sebelum tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu namanya yang disebut dengan puasa Arafah. Ya. Bagi saudara-saudara Muslim yang tidak menjalankan puasa Arafah, itu dia beliau melakukan wukuf Bumi, wukuf di padang Arafah. Jadi wukuf di padang Arafah. Dan alhamdulillah secara pribadi saya sudah pernah menjalani di tahun 2012. Mudah-mudahan nanti Bumi segera menyusul. Pak Abdul Rahman juga. Amin. Pemirsa yang ada di rumah yang mungkin sudah punya niat, sudah punya satu keinginan untuk berkunjung ke tanah suci di Baitullah Mekah Al-Mukarramah dan ziarah ke makam Rasulullah di Madinatul Munawwarah, diijabahi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang belum, di masa pandemi ini Allah sedang menguji kita semuanya. Jadi jamaah haji masih tertunda lagi ya Pak Abi. Iya, betul. Ini memang kita harus uji kesabaran. Ya. Jadi jangan berpikir aku sudah daftar tapi kok tidak dipanggil-panggil ya. Karena memang yang mengundang itu Allah. Kita cukup niatkan saja. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka, labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Jadi aku tunggu panggilanmu ya Allah. Aku memujimu ya Allah. Jadi kalau kita sudah niat, ibaratnya ini, saya sudah mengirimkan undangan ke Pak Abdurrahman. Pak Abe nanti tanggal sekian datang ke rumahku. Yang penting aku sudah mengundang Pak Abe. Pak Abe sudah bersiap. Oh iya, saya diundang Bu Tuti tanggal ini. Pak Abe sudah mempersiapkan bajunya. Mungkin nanti mau berangkat, mungkin Pak Abe sampai bingung sepatunya dipakai apa. Bumi juga gitu, merasa saya undang, mesti Bumi siap-siap karena sudah merasa diundang. Tetapi ternyata pada hari hanya ada kendala, misalkan tiba-tiba mungkin Bumi atau Pak Abe di tengah perjalanan, ya baju yang harusnya hari ini saya pakai kok nggak jadi. Wah, kayaknya aku nggak jadi ke rumahnya Bu Tuti deh. Kemudian saya cuma nggak pada apa-apa Bumi, Pak Abe, yang penting saya sudah mengirimkan undangan ke panjenengan berdua. Kalau hari ini panjenengan berdua belum datang, itu qadarullah namanya, kehendak Allah. Allah yang berkehendak. Begitu juga dengan calon jamaah haji sekalian yang ada di rumah, jangan berkecil hati karena mungkin sudah persiapan lama, sudah ikut manasik, sudah segala macam dipersiapkan. Bahkan mohon maaf, mungkin kadang-kadang sudah koper sudah siap, dan pamitan loh Bumi. Ada yang sudah pamitan, sudah mengundang masyarakat, ternyata kadang-kadang nggak jadi loh Pak Habib. Itu jangan berkecil hati dan jangan ada rasa malu, karena sesungguhnya semua ibadah yang kita lakukan sudah ada nilainya. Sekecil apapun ikhtiar yang kita lakukan, bahkan tinggal besok berangkat pun ada yang tidak berangkat, itu sudah qadarullah dan Allah sudah menghitung menjadi pahala ibadah haji. Ya Bu Haji, kalau boleh menyela Bu Haji. Ini kan tadi disampaikan Bu Hajah tentang salah satu amalan yang ada di bulan Dzulhijjah adalah melaksanakan haji, gitu kan? Nah, tadi disinggung tanggal 9 Arafah ya, kalau sama jamaah haji yang ada di Mekah atau Mukarramah itu melaksanakan wukuf. Sedang jamaah atau umat Islam yang tidak di sana disunahkan untuk berpuasa. Ada yang menyatakan begini Bu Hajah, karena Bu Hajah tadi sudah menyampaikan dia sudah pergi ke sana. Bagaimana keadaan yang sesungguhnya ketika wukuf itu? Karena ada yang menyatakan bahwa orang yang wukuf itu begitu luar biasa keselnya, begitu luar biasa cuapeknya, begitu luar biasa
Terus pokoknya rekoso nih, Iya. gandeng rekoso seperti itu bagi yang tidak ikut haji, maka untuk mengimbangi diminta Puasa. untuk berpuasa. Bagaimana itu Bu Haja? Ya. Begini Pak Abe, memang kadang-kadang itulah yang kadang-kadang membuat masyarakat, apalagi masyarakat yang awam, itu ada rasa ketakutan seperti itu. Iya. Bumi mau berangkat haji, wah, nanti di sana ya kembali seperti yang disampaikan Pak Karena Abe. puncaknya itu ya Bu ya. Iya. Haji puncaknya di Bahkan yang namanya puncak wukuf itu yang sakit pun harus wukuf. Iya. Nanti di situ disiapkan ambulans, semuanya tidak boleh Iya. diwakilkan. Iya. Ibadah yang lain lempar jumroh boleh diwakilkan Iya. Pak B. Tapi kalau khusus untuk yang wukuf, semuanya baik yang berhalangan maupun yang sakit, semuanya harus hadir di situ. Berhalangan itu dalam kondisi Konteks, misalkan eh, wanita ya, berhalangan sedang itu ya. haid itu Oh. tetap duduk di situ Iya. Bumi. Nah, sesungguhnya yang kami hadapi atau yang saya rasakan ini karena 1000 jamaah 1000 pengalaman juga ya Pak Iya, Ade. 1000 berbeda. jamaah 1000 perasaan juga. Iya. Tapi yang saya rasakan, masya Allah, yang namanya saya puncak wukuf, di mana seluruh umat Islam seluruh dunia tumplek jadi satu di situ di padang Arafah. Dan kita lihat dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda. Itu masya Allah nikmat sekali meskipun kita harus berjubel-jubel, meskipun kita harus rokok dan di situ itu ibaratnya kita tidak ada lain, tidak ada kegiatannya kecuali kita hanya meneteskan air mata nangis terus karena apa ya, di situ ada rasa luapan-luapan kita dekat kepada Allah. Karena Allah menjanjikan siapa yang di situ berdoa di padang Arafah Allah akan ijabah. Maka kadang-kadang banyak orang yang titip nanti doa ya, titip ya, nanti doa Sampai ya, titip catat-catat ya. gitu ya. Ya. Saya ingat sekali di tahun 2012 itu ujian nasional bagi anak-anak ini, masalahnya sekarang enak sekali. Iya. Dulu ujian nasional itu mau lulus itu. Iya, sangat menentukan. Iya, dan saya dititipin oleh anak-anak itu satu tas itu Pak Abe doa. Sampai saya itu kelupaan doa sendiri karena semua doa dari anak-anak saya baca. Kemudian kertas yang sudah selesai saya baca saya tanam di padang Arafah itu dengan tujuan biar dikabulkan oleh Allah dan semata-mata ini sebuah amanah. Tujuan saya hanya itu, saya tidak berniat yang lain. Saya menjalankan amanah dan titipan dari masyarakat, Bapak Ibu guru karyawan, kemudian anak-anak, dan belum saya pulang sudah pada ngebel Bu Tuti alhamdulillah diijabahin ini bla 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 bla, yang sebagian ada yang begitu. Mohon maaf Bu Iya. Haja. Jadi kalau melihat paparan tadi kan doa sampai nangis-nangis dan lain sebagainya, emang amalan yang paling dominan dalam wukuf. Dalam wukuf itu apa saja Bu Haja? Iya. Bisa dijelaskan? Kalau sebenarnya wukuf itu ada satu memperbanyak istighfar. Istighfar, Ya, ya. perbanyaklah istighfar, dan di situ amalan yang sangat ditekankan adalah membaca syahidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bika min faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu adalah syahidul istighfar, rajanya istighfar. Jadi sebenarnya di situ tidak ada amalan yang lain kecuali hanya beristighfar, duduk minta ampun kepada Allah. Jadi disitulah seperti kayak kita itu pengakuan dosa. Disitulah kita seakan-akan bertobat kepada Allah. Tidak ada amalan yang lain kecuali hanya duduk berzikir, mohon ampun kepada Allah, dan tidak ada dilakukan yang selain itu. Karena sholat duhur dan asar saya di jamak kosor, jadi dua-dua, dan di situ yang kedua adalah mendengarkan khutbah Arafah. Ya, luar biasa ya Bu Haja, begitu luar biasa. Jadi amalan-amalan di sana yang paling dominan ketika kita wukuf nanti. Kenapa saya bilang nanti? Karena Pak Abi belum pernah ke sana. Kalau Bu Haja kan sudah pernah ke sana. Maka Sayyidul Istighfar lagi yang begitu tidak pendek, beliau hafal. Saya mendengarkannya saya masih bingung, apalagi suruh ngapalin, belum. Insya Allah. Insya Allah besok kalau kita sudah ke sana, kita akan. Baiklah, kita akan beralih ke narasumber yang lainnya, yang satunya lagi tidak kalah hebohnya, beliau Bu UMAIA, Bu Afidah. Selain amalan ibadah haji yang disebutkan Bu Haja, mungkin ada amalan lain yang sangat dianjurkan dalam ajaran kita dalam syariat. Monggo. Iya. Jazakumullah khairan Ustaz Abi ya. Saya gantian ini tadi juga Medan Abi. Alhamdulillah ya. Selama bulan Dzulhijjah pasti tentu kita paham sekali ya kisah dari Nabi Ibrahim ya. Luar biasa sekali. Itu disinggung terus.
yaitu adalah berkorban Pak Abe. Ya, jadi anjuran berkorban itu pada zaman Nabi Ibrahim itu pada saat itu ada firman dari Allah, kemudian beliau dianjurkan oleh Allah untuk menyembelih satu-satunya putra yang itu adalah dambaan, gitu ya, dambaan, dan itu menunggunya mungkin juga lama. Ya, bisa kita bayangkan. Misalkan ada pasangan keluarga, suami istri yang menunggu anak bertahun-tahun. Ada loh satu kisah, saya pernah mendengar teman dari kakak saya sendiri. Jadi dia tuh sampai keluar dari pekerjaan, resign dua-duanya, kemudian dapat modal dari perusahaan. Dia betul-betul fokus pengen mendapatkan putra. Tapi pada saat hamil, Allah memberi ujian. Apa itu? Keguguran. Insya Allah. Padahal mereka sudah, iya. Nah, iya. Jadi itu, dan alhamdulillah setelah mereka bersabar, akhirnya mereka mendapat putra kedua dan lahir, alhamdulillah. Nah, ini sebenarnya merujuk pada Nabi Ibrahim yang pada saat itu dianjurkan oleh Allah dengan firman-Nya Allah itu dianjurkan untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail. Dan yang namanya Nabi, apapun perintah Allah pasti dilakukan. Dan dia tetap mementingkan ini adalah perintah dari Allah. Dan beliau juga sudah berbicara dengan Nabi Ismail. Wahai putraku, bagaimana? Ya ayahanda, itu adalah perintah Allah. Aku adalah hambanya Allah juga. Nah, ayahanda adalah seorang nabi, maka laksanakan perintah Allah itu. Nah, pada saat Nabi Ibrahim itu bersiap-siap untuk menyembelih Nabi Ismail, Masya Allah subhanahu wa sekali, diganti oleh Allah dengan domba yang sangat besar. Kalau zaman dulu mungkin namanya apa ya Ustaz Tuti? Kibas atau domba? Kibas ya. Nah, itu kibas besar. Dan Masya Allah, sangat terkejutnya Nabi Ibrahim. Dan disitulah Nabi Ibrahim itu percaya, apa itu? Bahwa pada saat kita betul-betul melakukan apa perintah Allah, pasti Allah itu akan mengganti. Dan itu adalah sebenarnya adalah ujian, ya betul ya. Ujian. Bagaimana tahu kita diberi perintah yang seperti itu? Wong sudah punya anak, didamba-dambakan kok maksud menyembelih, itu perintah apa ya? Kalau Pak Abe bukan mengatakan tadi perintah gendeng atau bagaimana, tapi itu dari Allah gitu loh ya. Dan luar biasa, dan diganti oleh Allah. Nah, dari hikmah itu maka kita diperintahkan untuk berkorban. Nah, itu ya. Dan yang namanya berkorban itu bagi saya itu adalah kalau saya secara pribadi ya Pak Abe, mungkin dan Ustaz Petik, di dalam keluarga saya sendiri, nah itu dulu pernah itu yang namanya pada saat kecil itu, walaupun korban itu hanya untuk orang yang mampu ya gitu ya, tapi dididik oleh orang tua saya nabung, nah gitu ya. Dan alhamdulillah di SMA Batik ini ya betul ya Ustaz Abe, itu ada tabungan korban ya kalau nggak salah. Luar biasa. Nah ternyata itu adalah mendidik kita, karena apa? Kita tuh mampu sebenarnya. Kita beli motor kita mampu loh. Kita beli rumah tiap bulan dicicil ya Pak Abe. Kita mampu, kenapa korban nggak mampu? Itu saya sangat miris sebenarnya. Tetangga saya sendiri banyak sekali seperti itu ya. Mungkin Bu Tutik juga ada seperti itu. Dia tuh mobilnya bagus, motornya bagus, mahal, jutaan, puluhan juta, tapi berkorban aja dia nggak mampu. Nah itu ya. Nah itu berkorban itu bagi saya termasuk salah satu hikmah yang ada di bulan Dzulhijjah. Ya, itu. Makasih ya Bu Umi. Tapi sebelum dilanjutkan, mohon maaf ya pemirsa ngaji itu bareng. Tapi haus. Iya. Alhamdulillah. Oke ya Pak Abe. Untuk narasumber minumnya nanti aja ya. Iya. Baik, setelah kita dengarkan tadi, jadi ada beberapa amalan yang harus kita kerjakan, di antaranya haji yang sudah disampaikan Ustazah Tuti. Yang kedua tentang korban, begitu luar biasa mengambil ibrah dari perjalanan Nabi Ibrahim yang sangat mengharapkan mendapatkan seorang anak, tapi ketika sudah puluhan tahun baru dikaruniai anak disuruh menyembelih. Bahkan dalam perintah untuk penyembelihan pun Nabi Ibrahim belum langsung percaya. Mengapa? Jangan-jangan ini perintah syaitan. Nah, kan itu. Masa anak sendiri suruh menyembelih? Kan itu. Sampai 3 kali baru percaya bahwa itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti disampaikan Bu Elsa itu betul sekali, karena Nabi ketika dapat wahyu pasti saminah wa beda dengan kita. Kita suruh sholat saja terkadang, ini ada pemirsa ada pemirsa ngaji bareng, mungkin ada yang masih nggak sholat ya. Nah, ini kita harus
belajar Iya. dari pelajaran-pelajaran atau event-event di sejarah-sejarah Islam. Nah, begitu. Nah, terkait dengan ibroh dari perjalanan Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail Iya. tentang korban. Sedikit lagi ya ini, sedikit lagi ya. Tentang korban, maka korban itu ada yang berpendapat baca dulu. Ini balik ke baca. Iya. Ada yang berpendapat cukup 1 kali dalam 1 tahun. Ada yang berpendapat enggak, pokoknya ya tiap tahun. Bahkan Bu Zulkarnain barusan ngendikan bahwa tidak teruntuk orang yang kaya, orang yang tidak mampu pun harus menabung Iya, dulu, iya. harus menabung biar bisa. Iya. Bahkan sudah ada video-video yang viral seorang ibu-ibu yang sangat miskin, Pemulung. miskin ya, pemulung, sudah mampu menabung dan luar biasa mampu mewujudkan Hanya dalam untuk berkorban. korban. Nah, itu bagaimana Bu Ujah menyikapi korban dari kewajiban yang telah dibebankan pada kita? Ya, begini Pak Abe dan Umi, dalam Quran surah Al-Kautsar sudah Allah berfirman inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Jadi sesungguhnya Allah itu sudah memberikan nikmat yang banyak. Kalau kita diberi nikmat oleh Allah yang banyak, kan sudah jelas Allah sudah menjanjikan kalau kamu bersyukur kepadaku maka aku akan tambah nikmatnya. Nah kalau kita bersyukurnya cuma 1 tahun sekali, apakah maka nikmat Allah juga akan diberikan hanya 1 tahun sekali. Maka yang namanya berkorban, fasholli rabbika wanhar, dirikanlah sholat dan berkorbanlah. Nah itu kalau secara kita ingin nikmat kita ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita selalu berniat untuk setiap tahun berkorban. Maka tadi Bu Umi cerita agar ini terwujud kan ada tabungan agar kita bisa terus melaksanakan ibadah itu setiap tahun ya. Begitu Pak B. Karena nikmat yang diberikan oleh Allah juga setiap hari, tidak hanya setiap tahun sekali. Maka sebagai orang beriman, ya itu tadi dirikanlah sholat dan berkorbanlah. Karena inna a'tainakal kautsar, sungguhnya Allah telah berikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Begitu Pak B. Ya, terima kasih pemirsa Ngaji Setu Bareng yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah begitu luar biasa paparan dari 2 narasumber tadi. Saya pikir kalian juga belum puas harusnya belum puas, jangan mudah puas. Jangan mudah puas. Nah, karena itu setelah ini nanti kalian bisa menghubungi beliau dengan nomor yang tertera di deskripsi. Ada nomornya nanti, bisa konsultasi secara baik. Baiklah, kesimpulan pada kesempatan hari ini yang mengupas tentang bagaimana amalan yang ada di bulan Dzulhijjah. 1 diantaranya di bulan Dzulhijjah itulah syariat menyampaikan kita mengerjakan haji yang pertama. Yang kedua, disyariatkan kita untuk berkorban. Yang ketiga, disyariatkan pula untuk berpuasa. Paling tidak puasa Arafah. Yang keempat, dianjurkan atau disunahkan untuk melakukan sholat. Sholat apa? Di antara Idul Adha. Di antaranya 4 masih ada, di luar 4 masih ada. Tetapi 4 itu saja yang bisa kita simpulkan. Dan pemirsa Ngaji Setu Bareng yang berbahagia dan insya Allah dirahmati oleh Allah, khususnya anak-anak SMA pada Desa Surakarta, 4 itu mari kita rencanakan. Haji kita rencana dulu, kita niatkan dulu perkara pelaksanaan kayak apa, wallahu a'lam. Yang kedua, korban mulai dari sekarang bisa menabung, ya, bisa menabung. Bagaimana caranya? Seperti tadi, tidak setahun sekali, tidak dalam seumur hanya sekali dalam 1 tahun, tapi tiap tahun kalau bisa kita berkorban. Yang ketiga apa tadi Ustazah? Berpuasa, ya setidaknya puasa Arafah. Ya, puasa Arafah tepatnya tanggal 9 Dzulhijjah. Yang terakhir jangan lupa sholat Idul Adha dengan memperhatikan sunnah-sunnah sebelum melakukan sholat Idul Adha. Demikian para pemirsa Ngaji Setu Bareng yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan ini menambah wacana kita, menambah semangat di roh kita untuk selalu mendalami syariat Islam. Akhirnya kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami tim Damba SMA Padi 1 Surakarta mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi